Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Miss harap anak-anak Miss semuanya dalam keadaan sehat agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lebih baik daripada sebelumnya dan lebih semangat dan fokus. Oke? Adapun pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebelumnya modulnya telah sampai ke anak-anak kan? Udah, Miss. Udah. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini, anak-anak semuanya dapat memahami simbol sifat bahan-bahan kimia, memahami prosedur keselamatan kerja di laboratorium, dan mampu mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan kerja di laboratorium. Sebelumnya, di pertemuan kita sebelumnya, pertemuan 1 dan 2, kita sudah mempelajari tentang objek kajian biologi, kan? Sudah atau belum? Sudah, Miss. Masih ingat, objek kajian biologi itu meliputi apa saja? Semua makhluk hidup, berupa manusia, tumbuhan, hewan, gitu kan? Ada fungi, dan beberapa makhluk hidup mikroskopik, yaitu seperti bakteri, dan contoh, dan lain-lainnya, gitu kan? Jadi, karena cakupan dari objek kajian biologi tadi sendiri itu luas, dan kita harus memperoleh fakta dalam pembelajaran biologi, kita harus melakukan suatu proses pada metode penelitian, yaitu salah satu proses yang paling krusial, yaitu eksperimen atau pengamatan. Pengamatan sendiri itu bisa berlangsung di lapangan dan di laboratorium. Kalau di lapangan, mungkin kalian sudah melakukannya dalam kebiasaan kalian sehari-hari tanpa kalian sadari. Contohnya, kalian mengamati bentuk bunga, kalian mengamati bagaimana cara serangga terbang, dan lain-lain, tanpa kalian sadari. Sedangkan kalau di laboratorium, mungkin ada beberapa yang di SMP-nya dulu sudah memiliki laboratorium yang sesuai dengan standar, atau kemungkinan belum memiliki laboratorium. Untuk kali ini, karena kita belum bisa bertemu, pengenalan laboratorium kita masih berdasarkan virtual meeting begini ya. Jadi, dalam kesempatan kali ini, Miss akan memberitahukan sedikit pengenalan mengenai apa itu laboratorium. Laboratorium itu sendiri merupakan suatu bangunan, building, yang di dalamnya terdapat berbagai peralatan dan bahan penelitian. Yang dalam laboratorium tersendiri, itu bisa mengerjakan praktik pembelajaran, pengujian, ataupun kalibrasi alat tertentu. Jadi lihat di sini. Di sini, Miss ada menunjukkan 3 gambar dari laboratorium. Kalau kalian perhatikan, laboratorium yang di kiri, di tengah, dan yang di paling kanan itu berbeda kan? Apa aja sih yang ada di dalamnya? Pasti berbeda kan? Sebab dari ketiga foto ini menunjukkan jenis laboratorium yang berbeda walaupun sama-sama di bidang laboratorium sains. Laboratorium sains. Lihat. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Di sebelah kanan ini, kalau kalian perhatikan, pada meja laboratoriumnya, beda kan alatnya dan bahannya? Lihat, di sini ada beberapa alat ukur. Kalau dia berhubungan dengan alat-alat ukur, berarti itu menunjukkan laboratorium fisika. Sedangkan di sini, ada beberapa gambar, di gambar ini, kalian bisa menemukan peneliti yang sedang mencampurkan beberapa larutan. Lihat, pengukuran, perhitungan larutan, semua larutan tetap menggunakan pelindung diri. Di sini ini merupakan laboratorium kimia. Kimia, benar. Dan yang paling terakhir, coba kalian perhatikan, apa saja sih yang ada di sini? Di luar adanya meja laboratorium, meja praktikum, ada kursi. Ini apa kira-kira namanya? Ada yang udah tahu ini namanya apa? Waktu SMP pernah dengar torso? Ini torso atau sejenis alat peraga yang menampilkan anatomi tubuh manusia. Beberapa gambar struktur dari anatomi manusia. Lihat, di sini ada mikroskop yang bakalan berhubungan dengan pengamatan di biologi, yaitu makhluk hidup mikroskopiknya. Nanti akan diamatin di mikroskop. Ada beberapa jenis mikroskop. Ya. Sampai di sini, sudah paham apa itu laboratorium?
Ya, merupakan suatu bangunan yang di dalamnya terdapat peralatan dan bahan penelitian yang berlangsung praktik pembelajaran, pengujian ataupun kalibrasi alat tertentu. Setelah kita memahami tadi kan di sini laboratorium ini. Jadi, baik itu laboratorium fisika, kimia maupun biologi, kita harus memahami gimana sih caranya waktu kita di dalam laboratorium ini kita tetap safety, tetap terjaga keamanannya. Karena di sini kan terjadi suatu eksperimen, percobaan. Biasanya percobaan itu ada beberapa tingkat krusialnya sendiri masing-masing. Nah, di sini gimana sih caranya agar kita tetap safety? Yang pertama, kita harus mengenal apa yang akan kita bahan yang akan kita gunakan. Misal, kita menggunakan beberapa jenis bahan kimia. Biasanya kalau kita bahas tentang bahan kimia, kita akan bentar ya. Kita akan diberikan satu tabung, misal gitu kan, tabung. Nah, jadi dari tabung tadi, dia bakalan memiliki labeling. Terus dia punya juga beberapa simbol keselamatannya, gitu kan. Nah, jadi untuk kali ini, di tabung tersebut, nanti kita akan memperoleh beberapa simbol-simbol bahan kimia. Nah, kita mulai dari yang sebelah kiri. Lihat yang berbentuk tanda X, atau ada yang tahu ini simbol mewakili apa? Mengindikasikan bahwa bahan kimia tersebut bersifat iritasi pada kulit. Jika terjadi kontak langsung dengan kulit, akan menyebabkan kulit kita itu akan gatal-gatal. Kulit akan gatal-gatal. Biasanya bahan kimia apa, Miss, yang bisa menyebabkan kulit kita mengalami iritasi maupun gatal-gatal? Nah, salah satu contoh bahan kimianya yaitu natrium hidroksil. Yang kedua, harmful, atau yang dimana bahan kimia tersebut akan berbahaya jika kita melakukan penghirupan atau tertelan bahan kimia tersebut. Contohnya yaitu diklorometan. Terus lihat ada gambar tengkorak yang di bawah. Yang gambar tengkorak ini, dia mengindikasikan bahwa bahan kimia tersebut itu bersifat racun bagi tubuh. Apabila kita menghirup tertelan bahan kimia tersebut, dia akan menyebabkan tubuh kita teracuni. Nah, contohnya apa? Metanol dan benzena, gitu ya. Contoh untuk yang toksik ataupun racun, dia itu metil benzena. Tapi lihat di sini, ada juga yang tengkorak. Bedanya cuman ada tanda T+. Di sini, T+ ini menandakan bahwa simbol bahan kimia tersebut mengindikasikan bahwa ini bahan kimia tersebut itu sangat beracun. Contoh bahan kimia yang sangat beracun itu apa? Kalian pernah dengar kalium sianida? Itu merupakan bahan kimia yang sangat beracun. Nah, kita lanjutkan ya, yang ini. Kalau kalian perhatikan gambarnya, di sini ada tabung reaksi, ada tangan, ada tanah. Nah, kalau kalian lihat, ada terjadi kerusakan kan pada tangannya dan pada tanahnya tadi, jika terkena zat kimia atau bahan kimia tersebut. Di sini, gambar ini melambangkan bahwa zat kimia tersebut bersifat korosif. Nah, maksudnya korosif gimana, Miss? Merusak jaringan hidup. Nah, dan dapat mengakibatkan iritasi maupun gatal-gatal. Contohnya asam klorida, H2SO4, NaOH, atau natrium hidroksil juga termasuk ya. Nah, Jadi, yang berikutnya, yang ini kayak simbol apa? Api kan? Nah, simbol api. Tapi ada 3 jenis ini, simbol api. Berdasarkan tingkat keseriusannya. Kalau yang ini, dia memiliki, yang ini itu mudah terbakar, tapi walau dia mudah terbakar, tapi titik nyala apinya rendah. Contohnya minyak, gitu kan? Nah, kalau misalnya yang berikutnya, high flammable atau sangat mudah terbakar, tingkat terbakarnya tinggi. Ini contohnya aseton atau logam natrium. Yang ketiga, yang paling sangat mudah terbakar, ini contohnya apa?
propan atau gas, dietil, salah satu contohnya. Kalau simbol bahannya kayak gini, kalau dari gambarnya aja kita sudah bisa menebak bahwa bahan-bahan kimia dengan simbol ini pasti akan mudah meledak gitu, akan mudah meledak atau eksplosif istilahnya kan. Nah, kalau misalnya terkena percikan bunga api sedikit saja, dia akan bisa menyebabkan ledakan yang sangat kuat. Nah, itu ya. Terus ada gambar yang kayak gini, oxidizing agent, atau dia merupakan agen pengoksidasi yang sama halnya sama yang 4 sebelumnya, dia juga bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan yang sangat kuat. Yang berikutnya lagi ada bentuk, lihat ini, perhatikan, ada gambar ikan, ada tanaman. Nah, dari simbol ini dia mengindikasikan bahwa bahan kimia tersebut dapat merusak lingkungan, itu ya, dapat merusak lingkungan. Dan terakhir, flammable solid, atau padatan yang mudah terbakar, gitu ya. Contohnya reduktor, dia harus dijauhkan dari bahan yang mudah terbakar atau percikan api gitu ya. Nah, untuk simbol bahan-bahan kimia. Jadi kalau kalian perhatikan dari gambarnya tersebut, kalian sudah bisa mengindikasi apa sih yang akan disebabkan oleh bahan kimia tersebut, gitu kan? Benar kan? Coba Gita Amanda, menurut Gita, sesuai tidak gambarnya dengan arti dari simbol bahan kimia tersebut? Menurut kita sih, Miss, sesuai, karena kan setiap suatu kesimpulan dari penelitian itu harus benar-benar diuji untuk mendapatkan hasil yang dapat membuat semua orang percaya dengan penelitian itu, Miss. Iya, benar ya. Nah, sudah pas. Terima kasih, Gita. Ya. Miss. Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam prosedur keselamatan kerja di laboratorium, yaitu alat pelindungan diri atau APD biasa yang disebut, disingkat APD. Nah, ada 4 tools yang wajib di laboratorium manapun, 4 tools ini wajib harus kita gunakan. Yang pertama, jas laboratorium. Yang kedua, masker, 3 sarung tangan atau gloves. Yang keempat, alas kaki tertutup. Kita mulai dari jas laboratorium. Coba perhatikan gambar peneliti di samping ini. Kalau kalian perhatikan, dia menggunakan jas laboratorium yang terkancing kan? Nah, jadi kalau kalian menggunakan jas laboratorium, kancing itu harus dikancing dari mulai kancing paling atas hingga kancing paling bawah. Ya, 1. Yang kedua, kalau kalian berambut panjang, rambutnya harus diikat dan menggunakan hair cap atau penutup kepala. Kalau misalnya tidak ada, cukup diikat saja. Miss, kenapa harus diikat rambutnya? Kan biar cantik, Miss, harus diurai-urai gitu. Misal ini ya. Enggak ya, nanti kalian bisa membahayakan diri sendiri kalau misalnya rambutnya tidak diikat, karena rambut kalian bisa terbakar dalam suatu percobaan praktikum kalau tidak diikat. Bagi yang muslim, yang misalnya berkerudung, jilbab itu harus dimasukkan ke dalam jas laboratorium tadi, ikut dia terkancing di dalam, biar jilbabnya tidak terbakar juga, gitu ya. Lihat, yang kedua, masker. Maskernya, Miss, kalau misalnya yang muslim kan maskernya susah kalau pakai yang langsung diceletekkan ke kuping gitu kan. Sekarang kan udah ada yang diikat gitu. Wajib ya pakai masker. Apa sih, Miss, gunanya pakai masker? Misal kalian melakukan suatu proses pembakaran gitu kan, menggunakan tabung reaksi. Itu melindungi bagian hidung kalian dan mulut kalian dari sengatan zat bahan kimia yang berbahaya tersebut bagi pernafasan kalian gitu. Yang ketiga, sarung tangan atau gloves. Lihat sarung tangan. Ketika lihat ini, dia menggunakan sarung tangan kan? Coba bayangkan, misal bahan kimia yang dicampurkannya tadi bersifat mengiritasi kulit. 1. Dan apalagi?
bersifat korosif, merusak jaringan tubuh. Apabila zat kimia tadi mengenai tangannya dan dia tidak menggunakan sarung tangan, apa yang bakalan terjadi? Kulitnya bakalan, satu, yang paling sederhana, bakalan gatal-gatal. Yang kedua, dia bisa mengalami pelepuhan atau terbakar kulitnya kan, karena merusak jaringan tubuh tadi, korosif gitu kan. Nah, jadi sarung tangan digunakan untuk melindungi tubuh. Jadi kalau misalnya dalam proses pencampuran tadi, bahan kimia tersebut mengenai kulit kita tidak langsung kena ke kulit, tapi pertama kali bakalan kena ke sarung tangan, jadi lebih terlindungin, gitu ya. Nah, yang keempat, alas kaki tertutup. Jadi kalian harus menggunakan sepatu, jangan pakai sandal jepit. Kalau sandal jepit, misal kalian lagi mencampurkan satu larutan, sama halnya sama tadi, kalau larutan tersebut, misalnya tetesannya, cipratannya tadi terkena sama kaki kalian, itu akan berbahaya bagi kulit kalian sendiri. Itu ya, jadi harus menggunakan alas kaki tertutup gitu. Nah, selanjutnya, selain kalian harus mengenali alat pelindungan diri, kalian juga harus mengerti alat-alat di laboratorium. Di modul MIS ada yang jelasin kan bahwa alat-alat di laboratorium itu ada, bahan utamanya itu ada 3 jenis, ya kan? Ada plastik, yang paling sering kalian ketemukan ada gelas. Dia terbuat dari gelas, plastik, dan kayu. Dia berdasarkan fungsinya, apa yang harus digunakan. Nah, untuk kali ini, Miss akan menjelaskan beberapa alat di laboratorium. Kita mulai dari beaker glass. Nanti bentuknya seperti ini. Ya, beaker glass. Beaker glass ini punya ukuran yang beragam. Ada yang 100 mili, yang paling kecil, yang sedang 250 mili, 400 mili, sampai dengan nanti 500 mili. Ya. Apa sih fungsi dari beaker glass ini? Dia berfungsi sebagai penyimpan, sebagai satu satu wadah penyimpan, gitu kan? Atau kalau dia misalnya nanti dia terbuat dari bahannya itu nanti dari Pyrex, gitu kan, mereknya Pyrex, itu berarti tahan dari proses pemanasan, bisa digunakan sebagai wadah untuk memanaskan suatu larutan. Itu baru di sini kita ada tabung reaksi. Tabung reaksi dia yang berbentuk tub, ya, berbentuk tub, bisa sebagai tabung digunakan untuk pencampuran maupun pemanasan. Di sini ada kita gelas ukur. Nah, dari namanya aja kita udah tahu fungsinya kan, bahwa gelas ukur itu digunakan untuk mengukur suatu volume. Di sini skalanya itu biasanya dibuat dari skala mililiter. Flux atau labu ukur. Dia nanti kayak labu dia bentuknya, ada bulatan, terus ada lehernya, labu ukur. Nah, ini sama-sama beaker glass. Nanti dia punya beberapa ukuran, ada 125 mili, 250, 500, dan lain-lain. Tergantung dengan ukuran yang kalian butuhkan. Ada. Jadi labu ukur sendiri bisa digunakan sebagai untuk proses pemanasan, bisa. Mencampur larutan juga bisa. Di sini ada penjepit tongs ataupun penjepit tabung. Biasanya ada yang terbuat dari metal atau dari kayu. Untuk skala SMA, lebih seringnya itu yang terbuat dari kayu. Dia ini sebagai penjepit digunakan. Bisa jadi nanti kalau kalian mau memanaskan gitu kan, kalian mau memanaskan tabung reaksi, dia itu bisa menjepit tabung reaksi yang kalian gunakan untuk proses pembakaran. Di sini ada evaporation dish atau kayak wadah gitu nanti yang terbuat dari porselen. Dia bisa sebagai wadah penampung maupun penghancur. Terus ya itu ada funnel. Nanti bisa kalau funnel di sini atau corong, dia di situ itu terbuat dari plastik maupun dari gelas, gitu kan? Jadi digunakan untuk memindahkan satu larutan. Ada cubicle cover. Ini yang paling sering mungkin kalian lihat waktu SMP. Ada alcohol burner atau pembakar alkohol untuk pemanasan. Ada buret di sini. Kalau misalnya kalian ingin mencampur bahan preparationnya di sini, ya. Tweezer ataupun tweezer. Ada yang pernah dengar tweezer? Yang paling sering kalian gunakan? Pinset, untuk menjepit objek. Benar. Dropper atau pipet tetes. Ada yang pipet tetesnya yang lurus, ada yang
lekuk untuk memindahkan liquid ataupun larutan. Lihat ini ada watch glass atau gelas ukur. Di sini untuk mengukur. Jadi nanti kayak ada wadah. Kalau kalian mau mengukur padatan, kalian bisa menggunakan ini menimbangnya, wadahnya gitu ya. Jadi kalau kita bekerja di laboratorium, kita harus mengenal atau mengetahui tata tertib gimana sih di laboratorium, apa aja sih peraturan di laboratorium. Yang pertama, kalau kalian sedang melakukan suatu percobaan yang menggunakan tabung reaksi yang ini, kalian melakukan penjepitan gitu kan, terus kalian bakar di atas alkohol burnernya tadi. Kalian usahakan jauhkan bagian mulut tabung reaksi ini, jangan mendekati badan kalian. Kenapa? Kenapa, Miss? Soalnya ketika kalian memanaskan, bisa aja nanti ketika mendidih cairan yang ada di dalam tabung reaksinya, ketika mulut bagian tabung reaksi itu berdekatan sama kalian, itu bisa mengenai wajah kalian atau badan kalian, sehingga akan berbahaya, gitu ya. Terus jangan membawi senyawa kimia secara langsung. Jangan langsung dicium langsung, dideketin langsung ke hidung kita, jangan. Tapi harus dikipas-kipaskan terlebih dahulu. Aromanya harus lebih jauh, harus tidak secara langsung ke kita, gitu ya. Terus membaca label kemasan atau MSDS. Apa MSDS, Miss? Gitu kan? Medical Safety Data Sheet. Jadi biasanya kalau di dalam satu ada label kemasan itu yang terdiri MSDS ini. Di situ ada gimana sih caranya agar agar larutan yang kalian gunakan itu ada beberapa tata tertibnya juga, penggunaannya, gimana protokol kesehatan dan lain-lainnya gitu. Terus yang ini, yang paling sering dilupakan kalau misalnya di laboratorium SMP ataupun SMA, tidak boleh makan dan minum di laboratorium. Kenapa, Miss? Kan cuma makanan sama minuman. Gimana kalau misalnya kalian lagi megang asam klorida, terus tiba-tiba kalian lupa asam klorida tersebut ada 1 titik saja di meja kalian itu tercampur sama makanan kalian, bakalan terkontaminasi gitu. Dan ini kalian harus, ketika kalian memasuki laboratorium, semua laboratorium itu pasti dalam keadaan bersih. Berarti ketika kalian meninggalkan laboratorium tersebut harus dalam keadaan kondisi bersih juga gitu ya. Dan jangan lupa untuk membersihkan diri. Wajib mencuci tangan setelah bekerja di laboratorium agar kalau kalian mau makan dan lain-lain bisa sesuai gitu kan, bisa lebih aman gitu. Terus jika terjadi kecelakaan kerja di praktikum, segera hubungi guru pembimbing maupun dokter. Dan terakhir, apa sih faktor penyebab kecelakaan kerja di laboratorium? Yang pertama, human error ataupun manusia. Kenapa sih bisa faktor penyebab utamanya itu manusia? Sebab seringkali kita lalai sama tata tertib yang ada di laboratorium. Kita sudah tahu, tapi kita sering melanggar apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita pelajari sering kita lupakan. Tata tertibnya itu harus tetap diingat agar kita tetap safety di laboratorium. Yang kedua, bahan kimia. Maksudnya, Miss, gimana? Kok bisa gitu? Kita tahu bahan kimia ini banyak, dia merupakan bahan yang krusial dalam pencampurannya. Jadi banyak itu bahan kimia yang tidak menyertakan label expired-nya, bisa jadi, ataupun simbol dari bahan kimia tadi, dia berbahaya atau tidak ditampilkan gitu ya. Terus harus adanya peralatannya, misal nanti kalian gelas ukurnya, beker gelasnya, labu ukurnya ternyata udah rusak bagian kepalanya gitu, tapi tetap digunakan gitu. Jadi harus sesuai penggunaannya semua sama prosedurnya. Dan sarana prasarana penunjang harus ada alat pemadam api, ya kan? Terus ada air mengalir, semua harus sesuai gitu. Dan sekian pertemuan kita hari ini. Miss harap pembelajaran hari ini dapat dimengerti. Dan semoga kalian tetap mencatat dan mengingat apa yang Miss sampaikan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.